Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hasilu annal qa'idata 'indahum annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi. Kesimpulan dari kaidah fikih mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i adalah bahwasanya setiap sesuatu yang masuk ke jauf, lubang tembus ke perut, masuk ke perut, melalui lubang tembus yang 7 kemarin, tanpa disengaja, masuknya tanpa disengaja itu bila disebabkan pekerjaan yang diperintahkan oleh syara walaupun perintah sunat, tanpa disebabkan pekerjaan yang diperintah oleh syara, maka bisa batal puasanya. Au mim ma'murin bihi wala manduban lam yuftir, atau apabila masuknya tanpa disengaja tersebut disebabkan pekerjaan yang diperintahkan oleh syara walaupun perintahnya itu perintah sunat, maka lam yuftir itu tidak membatalkan puasanya. Jadi kaedahnya adalah bila tanpa sengaja ada sesuatu atau air yang masuk ke jauf, lubang tembus ke perut, itu apabila disebabkan sesuatu pekerjaan yang diperintahkan oleh syara walaupun itu sunnah, maka tidak membatalkan puasa. Apabila disebabkan sesuatu yang pekerjaan yang tidak diperintahkan oleh syara, maka membatalkan walaupun itu tidak disengaja. Wa yustafadu min hadhil qa'idati thalathatu aqsamin, dan dapat diambil faedah hukum dari kaidah ini 3 bagian masalah, 3 beberapa masalah. Yang pertama, 1 yuftiru mutlaqon balau aula. Secara mutlak, baik berlebihan ataupun tidak, menggunakan di sini air. Masalah ini masalah air, baik berlebihan atau tidak membatalkan. Yakni dalam masalah wa hadza fi ma idza sabaqal ma'u ila jawfi fi ghairi matlubin. Masalah ini yang batal secara mutlak adalah dalam masalah apabila tanpa disengaja ada air yang masuk ke jauf, lubang tembus ke perut, fi ghairi matlubin, di dalam pekerjaan yang tidak dianjurkan syara, yang tidak diperintahkan syariat. Kalau ghuslatir rabi'ati, seperti basuhan keempat, minal matmadati wal istinsyaki, dari matmadah, kumur-kumur, dan istinsyak, memasukkan air ke hidung, baik ketika wudu misalkan. Basuhan keempat kan tidak disunnahkan, kok kemudian ada menambah dari 3, yang sunnah kan cuma 3. Ini membasuh 4 kali, kumur-kumur atau istinsyak sampai 4 kali, dan keempat kalinya ternyata ada air yang masuk ke jauf, maka batal meskipun matmadahnya hanya sekedar memasukkan air tanpa ada mubalaghah, tanpa berlebihan. Tuh, wakan ghimasin fil ma'i, dan contoh kedua adalah seperti ketika mandi nyemplung ke air. Tidak disiram tapi langsung nyemplung, kok ada air yang masuk. Nah, itu kenapa kok batal menyemplung ke air itu meskipun li karahatihi lisaimi,
Karena walau fil ghusl wajibi, karena mandi meskipun itu mandi wajib apalagi sunnah. Ketika puasa, bagi orang yang berpuasa itu hukumnya makruh bila mandinya nyemplung ke air, tidak disiramkan. Oleh karenanya, karena nyemplungnya itu tidak diperintah, meskipun mandinya itu wajib atau sunnah, tetap membatalkan apabila tanpa sengaja ada air yang masuk ke jauh. Contoh yang ketiga, wa ka ghusli tabarrudin aw tanadzufin. Seperti mandi ghusli tabarrudin, mandi karena untuk mendinginkan tubuh atau untuk membersihkan tubuh. Intinya mandinya tidak ada niatan mandi sunnah, hanya sekedar mendinginkan atau membersihkan tubuh. Kok ada air yang masuk meskipun tidak nyemplung, tanpa sengaja ada air yang masuk ke jauh, maka batal. Kenapa? Karena kaidah di atas, pekerjaan-pekerjaan barusan itu adalah pekerjaan yang tidak dianjurkan oleh syara, dan ketika ada tanpa sengaja ada air yang masuk ke jauh, maka otomatis membatalkan puasanya. Masalah yang kedua, yuftiru in balagha. Membatalkan hanya apabila berlebihan dalam menggunakan air. Contoh, wahada, ini dalam masalah fima idza sabaqahu al-ma'u fi nahwil madmadati al-matlubati fi nahwil wudu'i, adalah ketika tanpa sengaja, ketika madmadah berkumur yang disunnahkan, seperti ketika sebelum berwudu disunnahkan itu. Kok tanpa sengaja ada air yang masuk dari air madmadahnya, maka tidak otomatis membatalkan. Ditafsir, diperinci apabila ketika madmadah itu berlebihan, kumur-kumurnya itu sangat keras dan banyak airnya juga sangat dalam, maka membatalkan. Apabila hanya sekedar memasukkan air kemudian dibuang, kok tetap saja ada yang masuk, maka tidak membatalkan. Karena apa? Karena air yang masuk disebabkan pekerjaan yang dianjurkan oleh syara, yakni melakukan kesunahan wudu berupa madmadah. Yang ketiga, la yuftiru mutlaqon. Kebalikan dari masalah pertama, yakni tidak membatalkan secara mutlak, baik wa imbalao, berlebihan menggunakan air ataupun tidak. Wahada, ini adalah masalah inda tanajjusil fami, ketika mulutnya menjadi najis, seperti gusinya berdarah, liwujubil mubalaghati fi ghuslin najasati 'ala shaimi. Gusinya berdarah, kemudian ketika membasuh, menyucikan mulut dengan berkumur itu sangat keras ataupun hanya sekedarnya saja. Kemudian ada tanpa sengaja ada air yang masuk ke jawf, itu tidak membatalkan. Kenapa? Liwujubil mubalaghati fi ghuslin najasati 'ala shaimi, karena hukumnya wajib berlebihan dalam menyucikan najis bagi orang puasa. Najis yang ada di mulut itu wajib hukumnya. Dalam membersihkan mulut, menyucikan mulut wajib mubalaghah, baik bagi orang puasa wa ala wairihi, ataupun orang yang tidak puasa. Jadi harus airnya banyak dan sangat keras kumurnya. Kenapa? Liyan ghasila kullu ma fi haddi zahiri, agar seluruh bagian mulut yang masih ada di batas bagian luar
artinya bukan tenggorokan, tempat makhrajnya ha atau kho, agar seluruhnya terbasuh oleh air kumur tersebut sehingga seluruh mulutnya menjadi suci kembali. Oleh karenanya ketika tanpa sengaja ada air yang masuk ketika kumur-kumur dengan keras untuk membersihkan najisnya mulut, itu tetap tidak membatalkan. Kenapa? Karena masuknya air timbul disebabkan pekerjaan yang diperintahkan oleh syara, yakni menyucikan najis, dan diperintahkan untuk mubalaghah. Sedangkan masalah yang kedua yang diperintahkan itu hanya madmadah, tidak diperintahkan untuk mubalaghah, sehingga ditafsil kalau mubalaghah batal, kalau tidak mubalaghah maka tidak batal. Itu tadi bedanya masalah kedua dengan yang lain. Unzur lihat di I'anatul Talibin juz 2 Shahifah 391. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau kekeliruan dari kami, mohon ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.